dengan adanya kuburan dan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah menunjukkan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kata beliau, "Waman faddalallahu alladhi syarafa bi hadhihi al-ummah famtazayat bihi ala man siwaha minal umam an kubura an-nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyakini wa tawatur." Jadi adanya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk kemuliaan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena makam para anbiya dahulu tidak ada yang meyakini bahwasanya ini makam Nabi ini, tidak ada. Masih ada ikhtilaf di situ, ada perbedaan. Ada yang mengatakan di mana di Palestina ada kuburannya para nabi-nabi ini, tapi masih ada perselisihan. Ada yang bilang iya, enggak. Terus di Yaman yang lebih masyhur ya, Nabi Wahud. Ya, cuma masih ada ikhtilaf di situ. Masih ada perbedaan. Nabi Adam ada di India, ya, ada tapi tidak pasti. Tapi keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pasti makamnya ada di Madinatul Munawwarah. Sehingga apa kata beliau? Semua banyak umat dari berbagai penjuru dunia nyelengi duit, ya, apa namanya? Bahasa Indonesia nyelengi apa? Nabung, ya, nabung uang 1 hari 2 hari demi apa? Demi naik haji, demi umrah. Apa tujuannya haji dan umrah? Tiada lain selain kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya apa? Kita menziarahi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma urzuqna ya Rabb, Allahumma balikna ya Rabb ziarah Mekah wal Madinah insyaallah. Yang hadir di sini diberikan rezeki, diberikan anugerah, bisa sampai di Mekah dan Madinah, bisa ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakah membaca selawat, membaca maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dikatakan oleh Abu Yashad Muhammad bin Ali al-Maliki di sini mengutip salah satu hadis. Yang mana dikatakan hadis ini Ja'afil hadis an Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ka'ab. Sayyidina Ka'ab ini pokok banyak Sayyidina Ka'ab bentar lagi. Yang kita ceritakan Sayyidina Ka'ab. Siapa Sayyidina Ka'ab? Bentar lagi kita jelaskan. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min fajri yatlu ila wa yanzilu sab'una alfa minal malaikah hatta yahufu bil qabri wa yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'alan nabi." Jadi mamin fajrin, di antara fajar, yaitu apa fajar? Pagi hari itu saudara ya, yatlu, yaitu sedang bersinar, muncul. Fajar itu muncul tidak lain dan tidak bukan di saat pada waktu fajar tersebut, yaitu yanzilu, turunlah apa, yaitu sab'una alfan minal malaikah, yaitu 70.000 malaikat, hatta yahafu bil kabri, yaitu sehingga para malaikat 70.000 ini turun ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadribuna bi ajnihatihim, para malaikat di situ menghempaskan sayapnya. Wa yusalluna 'alan nabi, dan bersalawat semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di makamnya Nabi Muhammad itu setiap paginya turun 70.000 malaikat membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza amsau, sampai waktu sore. Lah di saat waktu sore turun lagi malaikat, sab'una alfa malaikah lagi, 70.000 malaikat lagi, sip-sipan saudara. Waktu sore membawa 70.000 malaikat juga, yaitu membawa rahmatnya Allah sampai malam. Malam yang sip malam kembali ke tempatnya, ke langit, turun lagi dari langit, yaitu sab'una alfa malaikah, sampai 70.000 malaikat lagi. Terus gitu bergantian, malaikat full di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang doa di makam Nabi Muhammad ya langsung sudah tak ada asbesnya, sudah langsung nancap, sudah ya, langsung nancap ya, langsung dapat ke pangeran ya, yaitu dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kita orang gitu kamar masing-masing itu kita montongan ya. Tapi kalau sudah di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya,
Itu diantaranya apa? Diantaranya yaitu diantaranya kata Nabi Muhammad SAW ada 70.000 malaikat setiap waktunya yang turun dari langit. Kalau 3 shift satu hari berarti berapa? 70.000 kali 3 berapa? 201.000 malaikat per harinya. Ya, Bang. Ya istimewa. Di situ kita kumpul di malaikat ya oleh barokahna malaikat. Coba kita orang aja kumpul dijual minyak wangi narorokom. Iya, saya jual minyak wangi setong lah narorokom. Apa pada petang 10.000? Benero om boleh ente, Mas. Iya, iya Anda. Ya, terus kemudian dikisahkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Ada kisah dari Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Malik itu ya apa ini? Makmunya terus. Cik. Dikisahkan yaitu dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ya di saat ada pemimpinnya, presidennya, kepada presiden Imam Malik ini ya apa? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin, wahai presiden, sesungguhnya engkau sekarang telah memasuki Al-Madinah, yaitu suatu kota yang mana kota di situ kota yang istimewa, yaitu apa julukannya Madinah di antara lain, yaitu kota Madinatul Munawwarah. Insyaallah kita sampai semua. Amin. Ya, kemudian bagaimana kata Imam Malik? Fatamurru biqaumin, dan engkau kemudian engkau melakukan perjalanan yang mana melewati suatu kaum, yang mana kaum tersebut dari sisi kanannya, dari sisi kirinya, semuanya itu yaitu kaum yang paling istimewa, yaitu minal muhajirin wal ansor. Itu diantaranya. Maka di saat di sisi kanan, sisi kirimu yaitu orang-orang yang mulia, fasallim alaihim, wahai presiden, ucapkan salam kepada mereka, yaitu penduduk kota Madinah. Ya, jadi presiden yang disuruh menghormati apa? Menyambut penduduk rakyat kecil, bukan rakyat kecil yang menyambut presiden, saudara. Biasanya kan presiden datang di suatu tempat, rakyatnya kan nyambut ya. Aduh, Bapak Jokowi, ya. Bapak siapa gitu, Pak Soekarno, ya pasti kan, ya. Kemarin saya ke Semeru itu, jijir orang itu, jijir, ya menyambut presiden. Tapi kalau ini enggak, kalau sudah memasuki di kota Madinah, ya maka presidennya yang disuruh masuk ke satu tempat rumah. Assalamualaikum. Kan apa? Lebih mulia penduduknya daripada presidennya. Karena apa? Penduduknya yaitu diantaranya apa kata beliau? Fa innahu ma'ala wajhil arda qaumun khairun min ahlil Madinah. Tidak ada di sisi bumi manapun yang lebih baik dari penduduk kota Madinah. Wala khairun minal Madinah, dan tidak ada tempat selain kota Madinah yang paling baik. Ya, tempatnya norok mulia, saudara. Karena di situ ada seseorang yang mulia. Ya, kalau sudah di salah satu tempat itu ada orang yang mulia, sesuatu yang mulia, maka norok mulia kabeh sejajarnya ini. Tetangganya norok mulia, ini norok mulia karena sebab cipratan dari orang yang mulia ini. Itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya presiden ini. Presiden tanya kepada Imam Malik, "Wa min aina qulta dzalika ya Abu Abdillah?" Dari mana kau ngomong saenake kau ngomong salam-salam, aku presiden kan ya. Dasar dari mana kau ngomong kalau itu lebih mulia? Kemudian Imam Malik mengatakan, li'annahu la yu'rafu qabrun nabiyyin al-yawm ala wajhil ardh ghairu qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui yaitu suatu kuburan, suatu makam ya di hari ini kepada makam para nabi-nabi yang lain, mulai Nabi Adam semuanya, yaitu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin mulia. Jadi apa yang bikin mulia? Kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qabru Muhammadin indahum, dan barang siapa seseorang penduduk yang di situ yaitu berjejeran dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayambagi an yu'lama fadluhum ala ghairihim. Norok mulia, saudara. Norok mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari yang berjejeran, yang bersampingan dengan tempat mulia tersebut, kecuali seseorang
dan penduduk kaum yang jejer berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Rambi tak ada beda apa Rambi, ya, tak ada mulianya, ya. Tapi kalau Tanggul mulia, ada apa Tanggul? Beda Habib Saleh Tanggul, ya. Tempat itu mulia kalau ada orang yang mulia. Sampai tahu desa Berani, Berani itu atasnya tiris, turun boleh, ya, pelosok dah. Tapi di Hadramut Yaman, di Mesir, masyhur, terkenal. Karena apa Berani di situ? Karena ada seseorang yang mulia, kekasihnya Allah, yaitu Al Habib Husain Al Hamid Berani. Julukannya Berani, desanya ikut, saudara. Kalau orang-orang siapa yang paham Berani? Kita orang Rambi tidak paham. Kalau kita mengetahui kekasihnya Allah satu ini, kita pasti paham dengan daerah tersebut yang ikut mulia, karena sebab seseorang yang ada di situ, yang membekas asarnya itu. Makanya, ya, kalau kepingin hidup, katanya syair dikatakan, ada syair mengatakan kalau orang itu menginginkan umur dua umur, ya, kalau sudah mati kita mendapatkan umur lagi, maka buatlah kita hidup ini membuat jasa, saudara, membuat hal-hal kebaikan, sehingga di saat kita meninggal ada umur kedua yang ada di dunia kita, yaitu apa? Yang bisa kita kenang, itu umur keduanya. Ini bapak mari membangun aspal ini, kawasan Rambi Puji, terus dikenang meskipun sudah mati. Oh, namanya itu dikenang terus, yaitu umur kedua, kata beliau. Kata Badrul Ulama mengatakan ini umur keduanya seseorang di saat sudah meninggal, yaitu terus dikenang. Karena sebab apa? Karena memberikan jasa kepada masyarakat, kepada manusia, apalagi ulama. Ya, tidak mati beliau, tidak ada yang meninggal para ulama, terus hidup, terus dikenang. Kalau babaan dah mati dah, siapa yang ingat, ya. Tapi insyaallah semoga yang hadir di sini insyaallah dimuliakan semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.